berbagai level tersebut. In practical ways. Dan dalam cara-cara yang praktis. I know God is moving in Korea. Saya tahu Tuhan sedang bergerak di Korea. Among the political elites. Di area politik. Celebrities. Di area selebriti. Education sector. Bahkan di edukasi. Everywhere. Di segala area. And I think we all will be blessed to learn from our brothers and sisters. Dan saya yakin kita akan diberkati untuk belajar dari saudara-saudara kita dari Korea. During these unique sessions this afternoon and tomorrow. Melalui sesi kita pada hari ini, sore hari ini dan juga besok. And of course, I'm blessed to have the pastors from Korea and also Pastor Francis Chen to come also to preach the word. Saya juga sangat diberkati untuk bisa hadiran pendeta-pendeta dari Korea dan juga Francis Chan dari Amerika. I know God is using them mightily. Saya tahu Tuhan akan memakai mereka luar biasa. And God will use them to touch our lives. Dan Tuhan akan memakai mereka untuk mengubah To hidup send kita. some messages Untuk memberikan pesan-pesan to us. kepada kita. Again, we thank you so much for all our guests and welcome to all. God bless you. Ya, sekali terima kasih And Tuhan memberkati. thank you to Jemima who organized everything. God bless you. Terima kasih banyak Pastor Jimmy. Terima kasih sambutan yang luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian bukan hanya dari seorang tamu, tapi beliau juga merupakan seorang abang bagi saya. Mari kita sambut Abang Choki Sitohang. That wasn't that bad. Shalom semuanya. Pasti dalam keadaan sehat ya. Pastor Billy, Pastor Samuel, kita ketemu lagi. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya yang sudah disediakan buat kami di sini. Saya ingat setahun yang lalu kami melayani, diundang oleh Christ Cathedral. Ketika saya bilang setahun yang lalu, berarti sudah selama itu Christ Cathedral tidak mengundang saya lagi. We do remember this very precious moment. John Kim was there a year ago with us. And we do remember that was a very happy moment with our father, the late Sabang Hutapea, who was just passed away a month ago. You were sitting here with all your friends and we felt there will be great movements furthermore in the future. And you and me, you and us, all these teams, we're all together here to make something for God. And it's all, basically, the foundation is only one thing. A heart, a willing heart to serve Him. Saya ingat, setahun yang lalu kami ada di sini dan waktu kami kumpul, tentu saja ini adalah waktunya Tuhan. Dan kenapa Kairos Movement juga muncul sebagai sebuah nama, ini bukan tema yang dipilih oleh anak-anak muda ini, Yemima dan kawan-kawan, dan juga elders gereja Anda, bukan itu, tetapi nama Kairos Tuhan kasih karena memang inilah waktunya Tuhan. Dalam perjanjian baru, saya pelajari ada 86 kali Kairos itu disebutkan. Tapi dalam istilah teologi, inilah waktu di mana ada tujuan Tuhan di dalamnya. Saya punya kesempatan untuk bersaksi dan waktu saya 30 menit, saya sudah pakai 3 menit. Saya akan strict dengan waktu karena itu kebiasaan saya. Saudara, bicara mengenai Kairos atau waktunya Tuhan, saya pun pernah mengalaminya. Beberapa kali sebenarnya. Dan ketika saya mencoba untuk mengartikan kenapa Tuhan izinkan hal tersebut terjadi dalam hidup saya, di situ saya ambil kesimpulan, hikmah saya tangkap. Ternyata saya nggak bisa melawan kehendak Tuhan. Ternyata sekalipun saya mencoba cari cara yang banyak untuk menghindari panggilannya atau melawan prosesnya, tubuh saya makin lelah, pikiran saya makin capek, dan saya makin jauh dari pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Oleh sebab itu, saya menyerah. Saat itu saya angkat tangan dan saya pikir saya harus ikuti prosesnya. Saya menolak untuk memaksakan kehendak
Dan saya mengikuti prosesnya. Dan ketika prosesnya selesai dilakukan dalam hidup saya dalam fase itu, kok ujung-ujungnya indah ya? Kok ujung-ujungnya enak mendatangkan kebaikan buat saya? Ada ketekunan yang Tuhan kasih. Ada kekuatan yang Dia senantiasa berikan. Maksud saya adalah begini. Ini saya boleh turun? Boleh. Saya takut rebah, Pak. Saya di sini saja. Karena anaknya John Kim udah rebah duluan di situ. John, sure boy, okay? I thought it was like fell down with the presence of God. So I think it was lack of sleep today. But bless him. Saudara, kairos Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup saya justru terjadi di awal karir saya. Dan ini lucu. Menurut saya ini lucu. Karena berkali-kali saya mencoba untuk menghindari panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk melayaninya. Dengan alasan adalah, saya punya mimpi. Alasannya, saya punya cita-cita. Saya mau berhasil, saya mau dikenal orang karena talenta saya. Sebab itu cita-cita kami dari kecil. Kami ingin menjadi pembawa acara. Kami ingin tunjukkan pada dunia bahwa saya pun bisa menunjukkan kebolehan saya dan jadi berkat buat mereka. Kesannya baik ya? Ya, diajarin sama guru, orang tua, mentor. Milikilah mimpi yang besar. Oke, ya, saya kejar terus mimpi saya. Tapi saya lupa esensinya. Bahwa mimpi yang besar pun perlu diuji. Apakah itu dari Tuhan atau bukan. Jangan-jangan itu keinginan saya pribadi saja. Tahun 2005, saya ingat ketika saya sudah mulai sembuh dari sakit yang berbahaya ketika itu. Kemudian selama 3 bulan saya beristirahat. Dan 2006, di awal 2006, saya kembali ke medan pertempuran. Saya siapkan CV. Saya siapkan semua yang saya butuhkan untuk tampil di depan produser, di depan layar, di casting, screen test, dan menunggu saatnya saya ditelepon untuk dapatkan pekerjaan. Semua jenis kerjaan yang baik dan halal, saya kejar, saudara. Semua untuk bentuk pengalaman saya di dunia entertainment saat itu.